Shalom, mencintai walau terluka. Nats Alkitab dari 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini kita seringkali menjumpai konflik dalam keluarga. Mungkin antara orang tua dan anak, atau saudara dengan saudara yang lainnya. Dan tidak jarang konflik ini meninggalkan luka yang dalam dan penyesalan yang pahit bagi kita. Kitab 2 Samuel 18 ini membawa kita untuk melihat kisah yang tragis antara ayah dan anaknya. Seorang ayah yang seharusnya bersukacita karena musuhnya telah kalah di medan peperangan, justru ia menangis karena musuhnya sendiri adalah anaknya sendiri. Dalam tangisan Daud kita melihat bahwa kasih sejati tetap ada meskipun ia dikhianati. Kisah ini menggambarkan sebuah cinta yang terluka namun tetap murni. Absalom adalah anak Daud yang berontak terhadapnya. Absalom ingin menggulingkan ayahnya sendiri demi sebuah kekuasaan. Ia merencanakan pembunuhan terhadap Daud dan memulai pemberontakan besar-besaran. Namun dalam pertempuran yang terjadi, Absalom justru mati dengan tragis. Ia tersangkut di pohon dan ditikam oleh Yoab. Ketika berita ini sampai kepada Daud, reaksi yang muncul sangat menyentuh hati. Daud bukannya bersorak karena ancamannya telah tiada, Daud justru menangis dengan pilu. Ia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan betapa dalam kasihnya terhadap anaknya, yaitu Absalom. Ia mengatakan, "Anakku Absalom, sekiranya aku mati menggantikan engkau." Kalimat ini adalah sebuah jeritan hati dari seorang ayah yang tidak berhenti mengasihi anaknya walaupun ia telah dilukai. Bahkan terhadap anaknya yang sudah memberontak. Dan inilah cinta yang tidak bergantung kepada perilaku anak. Cinta seorang ayah tidak bergantung kepada cinta anaknya. Cinta yang tetap bertahan walaupun dia terluka. Bukankah Allah juga melakukan itu terhadap kita? Kita pun sering berontak. Kita menyakiti hati Tuhan, hidup menurut kehendak kita sendiri, hidup sesuka hati dan makin lama makin jauh dari Allah. Seringkali kita memberontak kepada Allah dan membuat hatinya terluka. Namun yang indah adalah Allah tetap mengasihi kita. Ia mengasihi walau ia tahu kita melukai hatinya. Dan kasih Allah tidak berhenti di situ. Ia bukan hanya menangis karena kita, karena pemberontakan kita, ia melakukan suatu hal yang lebih besar dari itu. Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati menggantikan kita, agar kita tidak binasa oleh dosa kita. Daud, walaupun hatinya tersakiti oleh anaknya, ia masih mengatakan, "Andai aku bisa menggantikanmu." Artinya, jika ia mampu menggantikan anaknya, ia rela memberikan nyawanya. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Daud, yaitu mati menggantikan anaknya, telah dilakukan Allah bagi kita. Ia mati di kayu salib, Yesus mati untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa. Inilah kasih Allah yang jauh lebih besar dari kasih Daud, jauh lebih besar dari kasih manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan hari ini menuntun kita untuk memandang kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang benar-benar mati menggantikan manusia karena kasihnya. Salib adalah bukti kasih Allah yang tidak berujung, kasih yang justru merangkul pemberontak dan kasih yang menyelamatkan. Hari ini, jika kita merasa telah gagal, jika kita pernah seperti Absalom, yaitu lari dari Allah Bapa, lari dari kasih Allah, datanglah kembali. Yesus telah mati menggantikan kita. Dan jika kita telah menerima kasih itu, marilah kita juga membagikannya kepada sesama kita dengan saling mengasihi tanpa batas.
mengampuni tanpa batas, dan tetap berharap pada kekuatan dari Tuhan.